Selamat pagi Bapak Ibu, saudara dan juga adik-adik sekalian. Selamat datang dan selamat beribadah bersama-sama di Christ Chapel Manado. Firman Allah bagi umat Allah di kota Manado sampai seluruh Indonesia. Saudara, pada hari ini di tengah segala konteks kegaduhan, kekisruhan yang terjadi di santero penjuru negeri ini, mungkin waktu kita juga datang dengan berbagai perasaan yang berkecamuk, saudara. Ya, satu sisi kita merasa situasi seperti tidak baik-baik saja, tapi kita tetap ibadah. Ya, dan itu dialami oleh banyak rekan-rekan, terutama mungkin di Jakarta, di Makassar, di Surabaya atau di wilayah lainnya. Dan saudara, di tengah situasi seperti itu, kita mungkin merasa apa ini saya sedang nggak peka dengan situasi yang ada. Tapi saudara, panggilan bagi kita orang-orang Kristen, umat Tuhan, bukan lari dari dunia, bukan eskapisme, saudara ya, bukan nggak peduli, bukan tidak peka, tapi saudara, panggilan setiap kita adalah membawa justru setiap dunia dengan segala pergumulannya kepada Tuhan, ya, membawa setiap pergumulan kita juga di hadapan Tuhan dan juga memperkenalkan Tuhan ke hadapan dunia, saudara, sebagai umat Tuhan. Tuhan panggil kita, Tuhan selamatkan kita, Dia tidak bawa kita langsung ke surga, tapi mengutus kita di dalam dunia, di tengah-tengah dunia. Oleh sebab itu, pada saat ini ketika kita datang beribadah, mencari Tuhan di tengah segala gejolak yang terjadi, itu pun adalah satu pernyataan iman bahwa saya percaya Tuhan saya Tuhan yang berdaulat, Dia Maha Kuasa, Dia mengontrol segala situasi. Saya percaya Tuhan saya Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberikan pelindungannya bagi setiap umatnya. Tiada yang terjadi dari hidup saya, rambut jatuh, tiada satupun yang lepas daripada pengetahuannya. Dan kita datang dengan keyakinan, kepercayaan bahwa Tuhan kita Tuhan yang penuh kasih juga. Dia yang sanggup memberikan kesembuhan, pemulihan, merajut kembali apa yang retak, ya, memulihkan, memperbaiki apa yang rusak, saudara. Itu yang menjadi keyakinan kita, dan keyakinan itulah mari kita bersama-sama datang ke hadapan Tuhan. Kita menundukkan hati kita, kita menenangkan, meneduhkan jiwa kita sejenak, dan kita bersama-sama hadap Tuhan dengan hati kita menuju kepada Dia seutuhnya. Mari kita ambil waktu teduh sejenak. Tuhan memanggil umatnya untuk beribadah. Mari kita berdiri. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Saudara, setiap kita umat Tuhan dipanggil, diundang untuk menyanyi, menari, memuji Tuhan Allah kita. Kita bukan berjoget-joget seakan tidak peduli keadaan, tidak, saudara, tapi mau memuliakan Tuhan atas apa yang Dia kerjakan di masa lampau, juga di saat ini, dan juga di masa yang akan datang. Kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang menyatakan karya yang agung, karya yang besar. Dia adalah Tuhan yang baik, yang kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Dia juga Tuhan yang akan mengubahkan awan mendung menjadi sinar mentari yang cerah. Dan keyakinan itu mari kita menyanyikan pujian ini, Tabuh Gendang. Karya
Terpujilah Engkau Tuhan, Allah pencipta, Allah penebus, Allah yang menopang setiap kehidupan kami, Allah yang juga membaharui kehidupan kami. Dimuliakanlah Engkau seterusnya selama-lamanya. Dan saat ini ketika kami datang beribadah pada Engkau, ini menjadi ungkapan keyakinan kami, kepercayaan kami, juga protes kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang berdaulat, Engkau Tuhan yang penuh kasih, Engkau Tuhan yang menyatakan cinta-Mu, Engkau Tuhan yang menyatakan keadilan-Mu juga di tengah dunia ini. Dan saat ini ketika kami menyembah memuji Engkau, biarlah kiranya segala pujian kami, doa kami berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja seleluasa di tengah-tengah ibadah milik-Mu ini ya Tuhan. Kami yang Engkau undang, biar kiranya Engkau upahkan, urapi, baharui di dalam nama ibadah ini. Kami menaikkan segala puji doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara dan juga adik-adik sekalian, Tuhan memanggil umatnya kepada iman dan pertobatan. Pengakuan iman komunal yang akan bersama-sama kita baca dan pelajari hari ini kita ambil dari Katekismus Heidelberg bagian yang ketiga, pertanyaan yang ke-96 sampai 98. Apa yang Allah tuntut dalam perintah yang kedua? Agar kita jangan sekali-kali membuat gambar Allah dengan cara apapun, dan jangan berbakti kepadanya dengan cara lain dari yang telah Dia perintahkan dalam firman-Nya. Jadi, apakah orang sama sekali tidak boleh membuat gambar atau patung? Allah tidak dapat dan tidak boleh digambarkan dengan cara apapun. Adapun makhluk, meskipun mereka boleh digambarkan atau dibuat patungnya, Allah melarang membuat dan memiliki gambar atau patungnya dengan maksud menyembahnya atau memakainya untuk beribadah kepada Allah. Tetapi apakah orang tidak boleh membiarkan gambar atau patung di gereja dipakai menjadi alat peraga bagi orang-orang Kristen awam? Tidak. Karena kita tidak boleh menganggap diri kita lebih bijaksana daripada Allah yang menghendaki supaya umatnya diajar bukan dengan gambar atau patung yang bisu, melainkan dengan pemberitaan firman-Nya yang hidup. Saudara, kata kunci di dalam perintah Allah yang kedua itu dalam 10 hukum itu bukan sekadar jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun, tetapi ada bagian yang keduanya kan, jangan sujud menyembah kepadanya. Jadi saudara, kata kuncinya adalah jangan membuat apapun untuk kemudian disembah sebagai pengganti Tuhan kita, atau kita membuat itu sebagai representasi daripada Tuhan yang benar. Jadi jangan menyembah Allah yang salah, jangan juga menyembah Allah yang benar dengan cara yang salah, kayak seperti itu saudara. Jadi buat Anda mungkin mengajar untuk bikin prakarya dan segalanya, ya tidak masalah saudara di dalam bentuk kesenian, tetapi kata kuncinya adalah tidak membuat apapun untuk merepresentasikan Allah yang benar dan kemudian menyembahnya dengan cara yang salah atau cara yang keliru, ya. Nah, saat ini mari bersama-sama kita datang dengan kerendahan hati untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Allah kita. Meski tak layak diriku, tak layak diriku.
bersama-sama kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa yang Maha Mulia, kami mengakui bahwa bukan hanya ada kecenderungan dalam diri kami untuk memperhalakan hal-hal yang tampak baik, tetapi juga kecenderungan untuk bersandar pada imajinasi kami sendiri tentang siapa Engkau. Kami menyadari bahwa hal ini terjadi karena kemalasan kami bertekun di dalam firman-Mu, serta karena kedagingan kami yang membuat kami menyembah Allah versi kami sendiri, bukan sebagaimana Engkau menyatakan diri. Sesungguhnya ya Tuhan, yang kami sembah adalah diri kami sendiri berdasarkan keinginan kami. Kami sungguh berdosa, ampunilah kami. Kami juga mengakui bahwa kecenderungan dosa membuat kami memberi penghormatan kepada hal-hal yang tidak seharusnya, sementara kami mengabaikan hal-hal yang seharusnya kami hormati dalam menjalani hidup. Prioritas kami terbalik karena kedagingan dan hawa nafsu kami. Inilah umat-Mu yang lemah dan tidak berdaya. Sekali lagi, ampunilah dan baharuilah kami. Yesus Kristus kami memohon. Saat ini dengan segala kerendahan hati, mari kita membawa pengakuan dosa-dosa pribadi kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, dengarlah setiap pengakuan yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus. Amin. Bagi setiap kita yang telah merendahkan diri, mengakui setiap dosa kita di hadapan Tuhan, dengarlah jaminan pengampunan dosa yang terambil dari firman Tuhan, Yeremia pasal 33 ayat yang ke-8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Bapak Ibu, saat ini mari kita bersama-sama datang, kita menaikkan doa syafaat. Saudara, doa syafaat yang kita naikkan pada saat ini satu saja. Kita mau berdoa bagi bangsa negara kita yang tengah sedang dilanda berbagai kecamuk masalah sosial, gejolak. Dan di dalam situasi yang ada pihak-pihak, ada unsur-unsur, ada nasir-nasir yang tentu saja berupaya untuk mengambil kesempatan di dalam keadaan-keadaan seperti ini. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita mau membawa bangsa negara kita kepada Tuhan. Kita mau meminta agar Tuhan yang memulihkan negeri kita ini. Dan saat ini, mari bersama-sama kita nyanyikan lagu ini sebagai bagian daripada doa kita. Tuhan, kami memohon Engkau memulihkan negeri kami ini. Pulihkan ya Tuhan. Sujud dan berdoa
kembali negeri kami. Tuhan pulihkan Bapak. Tuhan pulihkan Bapa, kembalikan bangsa kami kepadamu. Ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Mari Bapak Ibu Saudara dan juga adik-adik sekalian, kita membawa doa syafaat kita tentang bangsa negara kita ke hadapan Tuhan. Kalau di antara Bapak Ibu Saudara adik-adik ada yang tidak kesulitan dan bisa, saya mengajak kita mengambil posisi berlutut di kursi kita masing-masing. Kita membawa doa syafaat kita kepada Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara ada kesulitan, tidak apa-apa, tetap duduk ya. Mari kita berdoa syafaat membawa bangsa negara kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, baru 2 minggu yang lalu kami merayakan ulang tahun negeri kami yang ke-80 tahun. Kami datang pada Engkau, bersyukur pada Engkau, berdoa pada Engkau. Dan di dalam beberapa hari terakhir kami merasa hancur hati melihat apa yang terjadi di tengah negeri kami. Kami mohon ya Tuhan, belas kasihan-Mu. Karena sesungguhnya dosa berkecamuk di dalam seluruh diri kami. Sesungguhnya sifat serakah, buas, jahat ada pada setiap diri kami. Baik kami yang mungkin duduk di kursi yang empuk dengan jabatan, ataupun kami yang ada di jalan. Kami saat ini datang kepada Engkau Tuhan, mohon belas kasihan-Mu bagi negeri kami ini. Biar ini juga menjadi titik ya Tuhan, menunjukkan bahwa sesungguhnya ada gajah di dalam ruangan yang selama ini tidak pernah kami soroti, tidak pernah kami bahas, tidak pernah kami lakukan sesuatu terhadapnya. Biar ini menjadi momen ada perbaikan, ada perubahan bagi negeri kami ini. Dan kami berdoa kiranya segala kuasa, upaya yang memecah belah, yang menyebarkan kebohongan, yang menyebarkan penipuan, menyebarkan hoax, yang berupaya untuk menghancurkan, merusak, dan kami percaya itu semua bukan datang daripada Tuhan.
Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya gagalkan semua upaya-upaya itu ya Tuhan. Dan biar kiranya Engkau menolong, agar kiranya setiap kami juga umat-Mu di tengah negeri ini, berikan kami kemampuan, kuasa untuk terus menyuarakan apa yang benar, terus menebarkan kasih, dan terus hidup satu kehidupan yang bercirikan seperti Kristus, bercirikan pengorbanan itu. Mampukan kami ya Tuhan menjadi alat-Mu, menyatakan cinta kasih Tuhan, pesan daripada Tuhan yang sifatnya profetik, bersuara kenabian, tetapi juga pastoral, menggembalakan, menghibur, membebat yang terluka. Mampukan kami sebagai alat-Mu ya Tuhan di tengah negara kami ini. Kami berdoa bagi para pemerintah yang saat ini mungkin juga tidak mudah bagi setiap mereka, tapi biarlah kebenaran, keadilan juga bisa ditegakkan. Dan kami percaya masih banyak orang ya Tuhan yang tidak menghendaki negara ini mengalami chaos, kekacauan. Dan biarlah semuanya boleh bersuara bersama bahu-membahu agar betul-betul negeri kami ini bisa segera pulih. Kami berdoa ya Tuhan, berikan takut akan Engkau yang ada di tengah-tengah negeri ini. Kami serahkan sekali lagi setiap seluruh doa kami ini pada Engkau. Demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, pada saat ini juga kita diundang untuk bisa membawakan persembahan kita kepada Tuhan dengan firman Tuhan dari Maliaki pasal 3 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara, sementara kita memberikan persembahan, nanti kita akan bersama menyanyikan lagu Datang Bersyukurlah, No Thank We All Our God. Ini lagu bikinan Martin Ringkart ya. Martin Ringkart itu seorang pendeta di Jerman tahun 1600-an, dan dia melayani di masa-masa yang sulit sekali. Ya, ada perang 30 tahun dan kemudian pandemi. Jadi kerjaan dia sesudah nguburin orang. Nguburin teman pendetanya 2 orang, nguburin ribuan jemaatnya selama masa pelayanan dia itu. Masa yang betul-betul dia gampang, sulit, tetapi di dalam masa-masa seperti itu dia bikin hymn ini. Ya, No Thank We All Our God. Datang bersyukurlah kepada Tuhan. Jadi bukan satu optimisme yang kayaknya semu gitu ya, kayaknya semuanya manis, enggak. Tetapi saya tetap mau datang pada Tuhan, bersyukur kepada Dia, karena Dia Allah yang rencananya pasti terjadi. Itu sebab aku bisa bersyukur bergemar. Dia Allah yang akan menjaga sehingga ketakutanku lenyap. Anugerahnya diberikan kepadaku melimpah setiap hari. Dengan keyakinan demikian, mari kita memberikan persembahan kita. Datang bersyukurlah. Sejak semula
Ya Tuhan, saat ini kami datang mengaturkan segenap persembahan kami kepada Engkau. Biarlah ini menjadi satu simbol juga kami rela menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai satu persembahan yang hidup yang kudus, berkenan kepada Allah, sebagai satu ibadah yang sejati. Kami berdoa kiranya Engkau pakai hidup kami, waktu kami, harta kami, segenap kemampuan kami seleluasa mungkin ya Tuhan. Karena diri kami ini kami berikan kepada Engkau. Ini doa kami yang kami panjatkan demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan segala-galanya bagi kami. Amin. Silakan duduk. Tuhan membaharui umatnya lewat firman Tuhan. Pemberitaan firman pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Dalvin Tanan. Selamat pagi, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Sekali lagi selamat pagi. Iya, kita bersyukur pagi ini boleh berkumpul bersama, beribadah. Ya tadi walaupun memang kita melihat ya, kondisi beberapa tempat sedang memang tidak baik-baik saja, dan kita perlu terus waspada dengan berbagai macam informasi. Dan kita juga terus berharap agar kota kita dan secara umum bangsa kita hari juga makin kondusif. Nah, Bapak Ibu, saya saat ini mengajak kita untuk membuka Markus pasal 6. Kita akan baca dan renungkan dari ayat 7 sampai 13. Nah, ini adalah salah satu perenungan yang saya pikirkan untuk kita bisa ambil waktu untuk kita sekali lagi merenungkan apa yang sedang kita kerjakan dan siapa yang mengutus kita, sebagaimana dalam bagian ini ketika kita melihat nanti bagaimana Yesus mengutus ke-12 rasul. Dan tentu terkait dengan konteks keseharian kita, masyarakat kita, setiap kita punya bagian. Setiap kita memiliki peran dan tanggung jawab yang perlu kita pahami dengan baik, bagaimana kita akan menjalankannya. Bapak Ibu, saya mengajak kita membaca bergantian. Saya akan membaca ayat yang bernomor ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang bernomor genap. Kita baca dari Markus pasal 6 ayat 7 sampai 13, mulai dari saya. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Kalau ada suatu tempat yang tidak menerima kamu dan tidak mendengar kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di telapak kakimu sebagai kesaksian terhadap mereka. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Ya, demikian jauh pembacaan kita. Sebelum kita merenungkannya, saya mengajak kita sekali lagi berdoa. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, di hari ini kami kembali boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami boleh berkumpul, kami sudah menaikkan pujian kami, doa kami. Kami bersama-sama terus sadar ya Tuhan bahwa keberadaan kami tidak lepas dari apa yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan. Engkau mengutus kami hadir di dunia ini. Engkau memperlengkapi dan Engkau mengajak kami untuk mengerjakan panggilan yang Tuhan percayakan. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, pimpin dan sertailah kami, agar kami
boleh memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, Bapak Ibu, tentu ketika Bapak Ibu kita mendengar sebuah kata utusan, ya, kita akan sadar bahwa di sana ya ada yang diutus dan ada yang mengutus. Dan kadang-kadang ketika kita mendengar utusan itu, yang akan disoroti adalah siapa yang mengutusnya, ya. Tentu ketika mungkin ada kesempatan Bapak Ibu dari lembaga masing-masing, apakah itu dari organisasi, dari sekolah, dari kampus, atau bahkan dari kantor, kita menjadi utusan untuk mengikuti sebuah kegiatan, sebuah acara, itu ada kepercayaan yang diberikan kepada kita, dan kita sedang mengemban tanggung jawab untuk bisa menyampaikan apa yang kita akan lakukan itu. Jadi kita adalah representasi dari lembaga kita. Kehadiran kita menggambarkan siapa dan bagaimana organisasi kita. Nah, ketika kita melihat bagian yang kita baca pada saat ini juga menggambarkan, para murid juga menggambarkan siapa Kristus yang sedang mengutus dia, ya. Kalau kita cermati Bapak Ibu, bagian yang kita baca ini adalah bagian yang memulai pelayanan yang dimulai untuk dilakukan di luar daerah Galilea, ya. Di awal pembahasan kitab Markus itu akan berfokus pada lingkaran-lingkaran yang masih terdalam, tetapi dimulai di sesi ini para murid sudah mulai akan diutus untuk keluar, dan dari situ juga nanti Yesus akan semakin jauh untuk melakukan pengajaran-pengajaran di berbagai tempat. Ya. Dan ini Bapak Ibu juga, kalau mungkin Bapak Ibu ada yang pernah melihat, ini adalah Injil, salah satu dari keempat Injil, dan ini dikatakan salah satu Injil yang awal-awal, mula-mula, ya, Injil yang lebih awal dan punya ciri khas yang unik. Injil ini memiliki kisah yang ditulis itu seolah-olah cepat, ya. Jadi narasi kisah demi kisah itu tidak sedetail bagaimana Matius, Lukas mencatatnya, tetapi akan ada jembatan-jembatan setelah itu. Jadi narasinya itu bisa dibilang cukup cepat. Dan kita melihat bagian yang kita baca ini ya diapit oleh berbagai macam kisah juga, ya. Kalau sebelumnya ada perumpamaan tentang benih yang tumbuh, sebelumnya tentang Yesus ditolak di Nazaret, setidaknya di pasal 6 ini. Kemudian setelah ada penolakan itu, mereka menyingkir ke sebuah tempat, dan kemudian Yesus mengutus murid-muridnya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan kisah yang sebenarnya tidak berkaitan secara langsung, bagaimana Yohanes Pembaptis dibunuh, ya. Kemudian ada lagi kisah bagaimana nanti menyatakan Yesus memberi 5.000 orang. Nah, beberapa komentator mengatakan bahwa pencatatan kisah yang bisa dikatakan cukup cepat ini memang akan memfokuskan kepada bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kristus bersama dengan murid-muridnya, sehingga pasal-pasal selanjutnya ini tuh akan lebih banyak berbicara tentang apa yang Yesus lakukan, bagaimana Yesus menghadapi berbagai macam respon-respon, bahkan juga dia melakukan demonstrasi terhadap kemahakuasaannya dia. Ya, secara umum dari kitab ini penulis mau menekankan bahwa Yesus adalah anak Allah yang datang ke dalam dunia. Nah, Bapak Ibu, melalui pembacaan kita di pagi hari ini, saya mau mengajak kita merenungkan 4 poin yang kiranya bisa menolong kita untuk mengerti bagaimana signifikansi firman Tuhan ini bagi hidup kita. Yang pertama, saya mau mengajak kita untuk melihat bahwa setiap kita dipanggil, kita memiliki misi yang dimulai dari Yesus itu sendiri. Ada misi yang kita kerjakan berawal dari Yesus Kristus. Poin yang kedua, saya mau mengajak kita merenungkan bahwa setiap kita ini perlu bergantung dan berharap kepada pemberi misi itu sendiri. Kita perlu bergantung dalam pelayanan yang diberikan kepada kita, karena kebergantungan kita tidak pada harta duniawi yang kita miliki, melainkan kepada Allah itu sendiri. Yang ketiga, minta untuk tetap setia. Tugas kita hanya setia memberitakan, bukan memaksa hasilnya bagaimana. Ya.
Dan yang keempat, saya mau mengajak kita memikirkan bahwa ada pemulihan melalui Injil. Ada pertobatan, pemulihan nyata dalam hidup manusia. Ya, ini menjadi sebuah perenungan-perenungan yang perlu kita gumulkan bersama. Kita melihat poin yang pertama, bahwa kita dipanggil, misi itu dimulai dari Yesus yang mengutus murid-muridnya, dan nanti juga kita refleksikan bagi kita saat ini. Di ayat 7 tadi kita membaca bahwa Ia memanggil ke-12 murid itu dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Jadi di sini ada satu penekanan bahwa ketika Yesus memanggil ke-12 rasul, ini kan menggambarkan ini adalah murid-murid yang Tuhan Yesus memang sudah pilih. Dan dalam kita memaknai 12 rasul ini juga adalah sebuah representasi bagaimana ke-12 suku Israel yang adalah umat Allah. Dan di sini kita memang melihat ada sebuah tindakan aktif dari Yesus itu sendiri. Sebelumnya dia sudah memanggil mereka dari pasal 3, di situ kita bisa membaca bagaimana dia memanggil para murid ini, dan ada interaksi yang mereka ikuti. Mereka melihat bagaimana Yesus melakukan menunjukkan demonstrasi kemahakuasaan, otoritas yang Yesus miliki ketika Yesus menyembuhkan angin ribut, meredakan angin ribut. Mereka juga melihat bagaimana Yesus mengusir roh jahat, membangkitkan anak Yairus, dan juga mereka melihat realitas ketika Tuhan Yesus justru ditolak di Nazaret, tempat asal Yesus itu sendiri. Jadi ada interaksi, ada pengalaman, ada pengajaran yang murid-murid sudah dapatkan. Di momen ini Yesus mau mendorong mereka untuk juga berbagian. Ya. Jadi semacam para murid, mereka juga mendapatkan kesempatan untuk magang, ya. Ini saya pikir dalam kesempatan pribadi saya juga mengalami ada momen bagi saya untuk magang, ya, untuk mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan yang saya miliki. Sekarang perlu ada kesempatan untuk bisa berbagian. Ya. Ke-12 murid dipanggil, mereka diutus, dan kita melihat di sini dikatakan mereka diutus berdua-dua. Ya, menarik juga, ini memang menggambarkan bagaimana mereka nanti akan bersama-sama untuk saling menopang. Secara rohani, hal ini selaras dengan prinsip kesaksian dalam Alkitab seperti yang terlihat dalam Ulangan 19 ayat 15. Di situ ketika kita membaca terkait dengan saksi, ya, di mana dua orang saksi menetapkan suatu perkara. Jadi kesaksian dua orang itu akan menjadi sebuah kesaksian yang penting, dan itu akan memberikan pesan dan informasi yang sangat baik sekali. Nah, dikatakan juga bahwa Tuhan Yesus memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Ya, ini adalah sebuah demonstrasi, sebuah tindakan yang memberikan kuasa kepada murid untuk menyatakan bahwa sungguh setiap orang yang Tuhan pakai itu hanya boleh melakukan pelayanan, boleh memberikan, boleh mengusir roh-roh jahat itu karena kuasa yang asalnya hanya daripada Kristus saja. Ini menjadi sebuah penekanan kepada kita bahwa pengebaran Injil, pemberitaan ini adalah pemberitaan yang bukan sekedar datang, bicara-bicara, selesai, tetapi ini adalah sebuah peperangan. Ini adalah peperangan rohani yang hanya boleh dilakukan ketika setiap utusan para murid itu mendapatkan kuasa. Mereka boleh menyatakan siapa yang lebih berotoritas dalam dunia ini. Murid-murid ini boleh menyatakannya ketika mereka mendapatkan kuasa daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita melihat para rasul yang diutus ini, kita ketika mencermati lebih dalam, kita akan melihat bahwa sebenarnya mereka bukan orang-orang yang hebat. Dalam beberapa bacaan bagian yang lain, Bapak Ibu juga mengingat bagaimana karakter-karakter dan siapa mereka yang Tuhan utus ini, ya. Mereka adalah orang-orang yang dari latar belakang yang tidak terlalu terpandang. Mereka adalah nelayan, pemungut cukai yang dibenci. Di dalamnya ada nasionalis yang radikal, orang yang penuh semangat, ada orang yang ragu-ragu, bahkan
ada seorang pengkhianat, ya. Misalnya Bapak Ibu ya, Petrus, pemimpin alami yang impulsif, penuh semangat tetapi juga mudah goyah, ya. Mungkin juga Bapak Ibu mengingat ada tadi Matius, pemungut cukai, mantan pegawai pajak yang dianggap pengkhianat karena bekerja untuk Romawi dan memperkaya diri bagi bangsanya sendiri. Kemudian juga ada Simon orang Zelot. Dia adalah anggota kelompok nasionalis yang bersemangat, yang mau melawan Romawi dengan kekerasan. Ya, dia adalah salah satu murid yang memotong telinga ketika Tuhan Yesus mau ditangkap. Kemudian Yudas Iskariot, bendahara dalam kelompok ini, tetapi akhirnya mengkhianati Yesus. Bapak Ibu, kita tentu melihat ya bahwa orang-orang yang Yesus utus ini orang-orang yang punya keterbatasan, punya kelemahan, tidak terpandang, tetapi pada hakikatnya ini adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Yesus dan dia ajak, dipanggil. Saya memikirkan, saya merenungkan. Mari kita coba lihat diri kita, ya. Mari kita coba tanyakan, siapa Dalpin Tanan yang Tuhan mau pakai, yang Tuhan mau izinkan untuk melayani. Mari Bapak Ibu masing-masing menanyakan diri kita masing-masing. Siapa? Sebut nama Bapak Ibu dan kenapa Tuhan mau memanggil. Tuhan menyatakan tadi, para murid ini diberikan peran untuk mengutus mereka dan dikatakan juga berdua-dua untuk mereka mengerjakan pemberitaan. Dan setelah bagian ini kita akan melihat beberapa hal spesifik yang dijelaskan, apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan, mereka bawa, ya. Dari ayat 9 sampai 8 ini menjadi satu penekanan yang penting untuk kita perhatikan. Ya. Di ayat 8 dan 9 kita melihat ada larangan yang Tuhan sampaikan. Yesus melarang mereka untuk membawa bekal secara berlebihan. Tidak boleh, tongkat boleh, tapi tidak boleh membawa roti, bekal, uang. Ya. Nah, di sini kita melihat ada satu prinsip hidup sederhana dan bergantung kepada pemeliharaan Allah. Ya. Di sini juga kita melihat bahwa Allah menyediakan melalui keramahan orang-orang yang menerima mereka. Nanti kita akan melihat bahwa hidup sederhana bergantung kepada Allah melalui bagaimana Allah akan mengerjakan itu, dan Allah memang menyiapkan komunitas yang dikatakan bahwa ketika ada orang yang akan menerima mereka, mereka boleh tinggal di situ. Tapi ketika ada orang yang tidak menerima mereka, mereka harus pergi dari situ. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu kita melihat bahwa tidak membawa apa-apa kecuali tongkat untuk perjalanan. Ini cukup sering kita baca dalam Alkitab. Tongkat itu menunjukkan bagaimana seseorang itu akan siap menempuh perjalanan yang jauh, ya. Dan juga dalam bagian-bagian Alkitab ini kita melihat ketika tongkat itu digunakan, itu akan mengingatkan akan kuasa dan kehadiran Allah, seperti yang terlihat dalam penggunaan tongkat oleh Musa untuk melakukan mujizat. Dan tongkat ini memang menjadi tools yang memang bermanfaat untuk digunakan. Nah, kemudian terkait dengan uang, roti, kemudian tas, ini kan menggambarkan sebuah perbekalan yang bahkan sampai di zaman kita, setiap kita memikirkan bagaimana kita bisa memiliki cukup uang, memiliki cukup kebutuhan roti, makanan kita, dan memiliki cukup perbekalan. Kita tetap memikirkan bagaimana menghasilkan sesuatu, dan itu tetap kita bisa tabung untuk kita bisa bawa. Dalam hal ini, ketika uang tidak perlu mereka bawa, ini menantang para rasul untuk hidup dengan iman, percaya akan Allah menyediakan melalui kebaikan orang-orang yang akan mereka layani. Kemudian dengan roti, ini para rasul diminta untuk sungguh-sungguh punya satu ketergantungan. Bayangkan, roti ini akan dimakan pagi hari, siang, dan malam hari setidaknya gitu ya. Ya. Kemudian tas, artinya
ketika akan memikirkan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, ini juga menantang mereka untuk memiliki sebuah praktik perlunya kesederhanaan dan kepercayaan penuh pada pemeliharaan Allah itu sendiri. Ini kontras dengan beberapa pengajar-pengajar di zaman itu yang ketika mereka berjalan, ketika mereka berkeliling untuk memberikan pengajaran-pengajaran mereka perlu membawa tas untuk mengumpulkan sedekah, ya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita kembali sedikit mengingat perenungan kita di 1 Korintus, ada pengajar-pengajar yang mengupayakan memberikan pengajaran, tapi mereka akan berharap agar mendapatkan keuntungan dari jemaat-jemaat di Korintus di sana, yang ketika pada saat itu Rasul Paulus justru mengingatkan bahwa tidak, setiap hamba Tuhan mereka mengupayakan apa yang terbaik agar tidak membebani orang-orang yang mereka layani. Nah, kita melihat bagaimana Kristus juga menginstruksikan para murid ini untuk tadi sungguh-sungguh bisa ada pada sebuah tindakan yang mengandalkan Allah. Pemeliharaan Allah akan diberikan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu, kita tentu akan merenungkan, ya, bagaimana kebergantungan pada Tuhan ini boleh dilakukan oleh para murid dan bahkan kita pada saat ini. Perintah Yesus untuk tidak membawa apapun selain tongkat, ya, menyoroti pentingnya bersandar pada Tuhan dan pemeliharaan Allah pada kita. Dalam hidup kita sekarang ini, terkadang dalam konteks keuangan, kita akan tentu cenderung merasa aman kalau tabungan kita tebal, gaji besar, atau punya investasi yang cukup. Tetapi murid Kristus diajak untuk tidak menaruh rasa aman kita yang utama pada harta benda yang kita miliki, pada seberapa banyak tabungan yang kita miliki, melainkan kita percaya bahwa Allah setia dan memelihara kita. Terkait dengan makanan, tas, perbekalan, fasilitas kita miliki, kita tentu akan melihat bagaimana gaya hidup dan bagaimana kita mengukur keamanan di rumah yang kita miliki. Tidak harus dengan berbagai macam peralatan yang lengkap, yang megah, yang mewah, tetapi justru kita perlu terus mengingat bahwa murid Kristus dipanggil untuk hidup sederhana, memakai apa yang ada, tidak berupaya untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang punya. Bahkan pun ketika diberikan kesempatan untuk memiliki jabatan tertentu, setiap kita justru diberikan sebuah perspektif bahwa kita adalah pelayan. Tanda kutip, para penguasa sebenarnya adalah pelayan. Nah, dalam menghadapi kesulitan pekerjaan, ya, ketika pun kita berpikir bahwa ada tantangan, ada kesulitan, masa krisis yang kita hadapi, Tuhan terus mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah gembala kita. Tuhan adalah penyedia, Tuhan adalah pemberi yang cukup bagi kita. Sebagaimana ketika kita berdoa, ketika kita diajarkan dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, dari perenungan yang pertama bahwa misi mulai dari Allah. Allah menghendaki umatnya, muridnya untuk berdua-dua untuk bisa saling menopang. Di sini kita mengingat adanya kehadiran komunitas yang perlu juga terus kita ingat. Perlu kita ingat bahwa siapa yang Tuhan percayakan untuk bekerja sama dengan kita, itulah orang-orang yang Tuhan mau untuk kita bisa melayani bersama. Dan dalam setidaknya larangan yang Tuhan berikan ini menjadi satu pengingat untuk bagaimana sungguh-sungguh punya satu kecukupan di dalam Tuhan. Ya. Mungkin saja di sini ada Bapak Ibu orang tua terus juga memikirkan bagaimana pendidikan anak, bagaimana karir anak nantinya. Atau mungkin juga Bapak Ibu ada yang belum menikah, juga kita pikirkan bagaimana kehidupan saya selanjutnya, kehidupan saya dalam keluarga, karir saya selanjutnya ini akan seperti apa. Setelah saya di Kota Manado, saya akan kemana, saya akan melayani di mana,
dan apa yang akan menopang saya. Mungkin ada kekhawatiran siapa yang akan melayani bersama dengan Bapak Ibu, akan hadir di komunitas yang baru. Pada hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan bersama sebagaimana Kristus juga memberikan hal-hal spesifik yang mereka boleh gunakan, yang mereka tidak perlu pusingkan. Tuhan mau mengajak kita untuk rasa cukup di dalam Tuhan. Tuhan mau mengajak kita untuk hiduplah sederhana. Tidak harus dengan berbagai macam kemewahan yang kita miliki, tetapi tetap tunjukkan kita adalah orang-orang yang memiliki rasa syukur, rasa cukup di dalam Tuhan. Dan kita mau mempergunakan apa yang kita miliki ini bukan untuk diri kita saja, kemewahan untuk diri kita saja, tetapi kalaupun Tuhan berikan yang lebih bagi kita, ada bagian-bagian yang Tuhan juga berikan untuk kita bisa memberi kepada orang lain. Saya memikirkan masyarakat kita di sini punya kesulitan-kesulitan. Ketika Tuhan berikan cukup bagi kita, mari kita syukuri itu. Ketika Tuhan percayakan tanggung jawab kepada kita, mari kita kerjakan itu. Ketika Tuhan berikan lebih, mari kita lihat siapa yang boleh kita layani, siapa yang boleh kita bagikan, siapa yang membutuhkan. Bagaimana Tuhan mau mengajak kita untuk mengolah apa yang Tuhan percayakan ini. Apakah itu uang kita, apakah itu talenta kita, apakah itu berbagai macam kemampuan yang setiap kita miliki. Ya. Tadi kita merenungkan pelayanan dari Allah. Kemudian poin yang kedua kita merenungkan bahwa kita butuh bergantung kepada Allah dalam kehidupan kita, dalam apa yang kita kerjakan. Dan poin yang ketiga, kita diminta untuk setia, ya. Tugas kita setia memberitakan, bukan memaksa hasil. Nah, ini seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu kita melihat bahwa ternyata Yesus sendiri mengingatkan ketika ada yang tidak menerima, tinggalkanlah itu, ya. Jadi di sini dikatakan jika ditolak, tinggalkanlah dan kebaskanlah debu pada kakimu. Ini ada satu kesadaran yang dikatakan realistis, ya Bapak Ibu, bahwa tidak semua orang akan menerima Injil, ya. Tetapi kalau tidak semua orang tidak akan menerima Injil, apakah berarti ya sudah kita tidak usah melakukan pengabaran Injil? Tidak, ya. Yang penting adalah kesetiaan kita untuk menyampaikan firman. Nah, Bapak Ibu, bagaimana para murid diingatkan untuk meninggalkan setiap orang yang misalnya nanti akan menolak mereka. Ini merupakan sebuah peringatan yang ketika saya pikirkan harus begitu, ya. Bukankah sebenarnya ketika pun mereka menolak, kita perlu terus upayakan. Tetapi ini merupakan sebuah, ketika kita baca, ya, ini ada dikatakan ini adalah akan menjadi sebuah kesaksian, ya. Kalau ada satu tempat yang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di telapak kakimu sebagai kesaksian terhadap mereka. Jadi ada satu simbol ini ketika mengebaskan kaki, ya, itu adalah bisa dikatakan sebuah kebiasaan memang yang dilakukan ketika selesai dari sebuah kunjungan tempat tertentu yang dilakukan orang-orang pada saat itu. Ini tentu akan menjadi sebuah peringatan keras ketika mereka misalnya masuk ke dalam rumah itu dan ternyata mereka tidak diterima, ya mereka tidak akan memberontak, ya, marah terhadap tuan rumah itu, tetapi di sini dikatakan kebaskanlah debu pada kakimu sebagai kesaksian terhadap mereka. Ini menandakan sebuah tanda yang sangat, peringatan yang sangat keras bahwa ketika nanti menolak Injil itu akan memiliki konsekuensi yang begitu besar, ya. Bapak Ibu,
ketika setiap murid menyampaikan kebenaran firman tadi, selain mereka diingatkan untuk melakukan tindakan yang tegas ketika mereka ditolak, juga ketika mereka diterima, di situ akan menjadi sebuah tempat untuk mereka terus melayani di sana, ya. Ketika mereka diterima, di sana dikatakan bahwa mereka bisa tinggal di situ dan kembali sesuai dengan waktu yang mereka gunakan untuk bisa melayani di sana. Prinsip kesederhanaan dan prinsip kecukupan tetap masih muncul di momen seperti ini, Bapak Ibu. Ya, para murid akan diterima di tempat itu dan melayani bersama dengan keluarga di situ, dan para murid akan keluar, ya, tidak akan mengharapkan berbagai macam fasilitas yang megah juga. Para murid diminta untuk tetap satu di keluarga itu saja, artinya kecukupan-kecukupan yang ada yang mereka boleh nikmati ada di dalam bersama dengan keluarga itu. Nah, ini menjadi sebuah perenungan yang saya pikir-pikir, wah, begitu ya, Tuhan mengajak setiap para murid untuk bisa melayani, ya, tetap setia, tetapi bagaimana keseharian penghidupan yang akan mereka dapatkan, ya cukup dengan keluarga yang bisa menerima mereka. Pemeliharaan Allah tadi ini dikatakan memang akan dihadirkan melalui orang-orang yang menerima mereka. Saya pernah mendengar beberapa rekan ya yang mengikuti misi penginjilan di beberapa tempat, dan selalu memang dalam program itu akan berupaya untuk hadir bersama dengan jemaat lokal, tinggal di situ bersama, melakukan aktivitas bersama dengan masyarakat lokal itu, makan, minum di situ, apa yang mereka makan, nah, itu akan menjadi makanan bersama. Nah, kadang-kadang kita mendengar cerita-cerita seperti itu, mereka bercerita bahwa di situ tidak ada lampu, tidak ada listrik. Kemudian makanan yang bisa dimakan itu bisa pagi, siang, malam, menunya sama, begitu ya. Kemudian juga aktivitas-aktivitas yang akan dikerjakan, menempuh perjalanan berjam-jam untuk bisa melakukan aktivitas dari rumah ke tempat pengolahan di kebun, entah itu di ladang ataupun bagaimana usaha warga lokal itu mereka lakukan. Saya terpikir, wow, ya kita tidak akan expect fasilitas mewah, atau kita tidak akan expect tindakan-tindakan yang nyaman sesuai dengan kebiasaan kita mungkin ya. Kalau kita misalnya dari mungkin mahasiswa yang rutin belajar di tempat yang nyaman, tapi ketika hadir dengan warga lokal itu melihat dan mengalami bagaimana keseharian dengan warga lokal itu. Dikatakan tidak nyaman, mungkin saja tidak nyaman. Tetapi ketika misalnya kita melihat murid Yesus mengatakan agar kamu tetap di situ, setia melayani dalam tempat yang dimana Tuhan izinkan untuk melayani. Penerimaan dari keluarga di mana tempat melayani itu akan menjadi sarana bagi Tuhan untuk bisa memberitakan firman di manapun mereka berada. Penerimaan dari keluarga yang mereka tumpangi itu akan menjadi satu pertolongan dari Tuhan agar orang-orang itu, kota itu, kampung itu bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya memikirkan terkait dengan bagaimana kehidupan kita sekarang. Mungkin saja ya zaman kita sekarang tidak banyak yang menumpang di keluarga, tetapi tidak sedikit dari kita yang hadir di kota ini. Apakah ini sesuai dengan harapan, ekspektasi kita? Apakah ini sesuai dengan apa yang kita idam-idamkan? Ketika kita Tuhan tempatkan di kota ini, bagaimana kita punya satu semangat, spirit atau mental seperti apa yang kita miliki? Apakah ada kecukupan yang Tuhan yang ada pada diri kita untuk kita bisa mengerjakan apa yang Tuhan mau kita kerjakan saat ini? Ya, mari kita pikirkan. Tuhan mengingatkan murid
murid untuk tetap di satu keluarga itu, dan kepada kita merefleksikan mari kita tetap setia untuk bisa mengerjakan pemberitaan firman Tuhan di tempat kita yang Tuhan percayakan. Tadi ketika ada yang menolak dalam bacaan yang kita baca tadi, di sini dikatakan bahwa kebaskan kebu pada kakimu, ini menjadi sebuah kesaksian bagi mereka. Dan sebenarnya dalam konteks kita saya merenungkan bahwa ketika ada yang menolak Injil yang kita beritakan melalui perenungan ini, Tuhan sendiri sudah bilang akan ada yang akan menolak. Tetapi apakah kita berhenti? Tuhan mengajak kita untuk tetap setia. Tuhan mengajak kita untuk tetap memikirkan apa yang bisa kita kerjakan sesuai dengan fasilitas yang Tuhan berikan, sesuai dengan penyediaan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Akan tidak sedikit konteks-konteks di mana kita akan mengalami penolakan. Setidaknya saya memikirkan misalnya kita dalam keluarga, ya. Ya misalnya saja ketika kita mengajak ada anggota keluarga kita yang mungkin tidak ikut ibadah, ya. Kita tentu akan berusaha untuk memikirkan bagaimana agar semua anggota keluarga kita itu bisa beribadah bersama. Mari jangan putus asa, ya. Kita terus tunjukkan kasih dan doa yang konsisten, karena hanya Roh Kudus yang bisa melembutkan hati. Ini dalam konteks keluarga. Dalam konteks tempat kita bekerja, Bapak Ibu, saya pikir mari kita sungguh-sungguh terus menunjukkan bahwa kita adalah orang percaya yang dengan tindakan, pikiran kita, bagaimana respon kita tunjukkan bahwa kita orang-orang yang memiliki iman. Kita orang-orang percaya kepada Kristus melalui tindakan-tindakan dan karakter yang kita miliki. Jangan minder ketika ini terlalu Kristen, ini terlalu rohani. Atau mungkin juga kita akhirnya bisa kompromi karena misalnya akan memikirkan sesuatu, memulai sesuatu, kita mengajak rekan kita untuk berdoa. Ini satu kebiasaan yang saya pikir mari kita lakukan dengan setia di hadapan Tuhan. Dalam konteks gereja, saya berpikir dan ya tentu kita tidak akan tawar hati. Misalnya pun ketika ya jumlah jemaat yang hadir hanya sedikit, atau mungkin ada yang acu tak acu, jadi sekedar hadir dan kita sudah upayakan untuk sama-sama melayani, tetapi ternyata responnya juga tidak seperti yang kita harapkan. Tetap kita akan lakukan apa yang bisa kita lakukan. Tetap melayani dengan setia. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, peran kita bukanlah penyimpul panen, bukan pengumpul hasil, tetapi kita hanyalah penabur, ya. Setiap kita adalah penabur dan kita diminta untuk setia mengerjakan itu. Nah, bagian yang keempat Bapak Ibu, bagaimana ada pemulihan melalui Injil, bahwa dengan adanya Injil itu akan hadir pertobatan dan pemulihan nyata dalam hidup manusia. Nah, ini ketika kita baca di ayat 12 sampai 13, tadi kita melihat bahwa murid-murid memberitakan pertobatan. Di sana ada perubahan hati dan arah hidup. Mereka juga mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit. Nah, di sini kita melihat bahwa Injil yang diberitakan ini tidak berhenti pada level kognitif saja, pengetahuan saja, tetapi itu menyentuh seluruh aspek hidup manusia. Bukan hanya rohani, tetapi juga fisik dan sosial. Bahkan ketika kita melihat secara lebih dalam terkait fisik, itu menyangkut bagaimana secara fisik dan mental yang akan dibaharui, ya. Ketika murid berangkat, ini merupakan sebuah tindakan yang memang aktif, yang juga diresponi oleh setiap murid yang dipanggil dan yang diutus ini. Kemudian mereka juga melakukan tindakan untuk memberitakan firman. Tadi kita membaca bahwa mereka berkhotbah, ya, dan mereka juga mewartakan bahwa umat harus bertobat.
pengajaran diberikan untuk mengajar setiap kita apa yang menjadi realita kita, bahwa kita adalah orang berdosa, membutuhkan juru selamat. Kita adalah orang berdosa yang Tuhan terus panggil untuk hidup untuk kemuliaan-Nya. Hidup yang kita miliki sekarang bukan untuk diri kita, tetapi untuk kemuliaan Allah. Murid dipanggil, murid mengerjakan bagiannya. Mereka berkhotbah, mereka memberitakan pertobatan untuk datang kepada Kristus. Dan saya pikir bagaimana para murid diutus dan para murid berespon, ini juga menjadi bagian kita. Setiap kita diberikan tanggung jawab untuk bisa memberitakan firman Tuhan. Dalam konteks kita sebagai pribadi, ada yang sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai rekan dalam di mana kita bekerja. Kita juga menjadi orang yang diberikan tanggung jawab memberitakan firman Tuhan. Menceritakan siapa Kristus yang kita percaya. Memberitakan siapa yang kita layani dalam kehidupan kita. Otoritas dari misi yang Tuhan percayakan ini adalah dari Kristus sendiri, sehingga setiap kita yang diberikan tanggung jawab juga boleh menyampaikannya dengan penuh keberanian. Dan di ayat akhir tadi dikatakan bahwa mereka mengusir banyak setan. Ya, di sini menggambarkan memang adanya otoritas yang berkuasa daripada murid yang asalnya daripada Kristus itu sendiri. Tadi di awal saya mengatakan bahwa ini adalah peperangan rohani ketika berbicara tentang bagaimana memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah peperangan yang tidak secara fisik saja, tetapi ini adalah peperangan yang melawan kuasa gelap, yang hanya oleh karena pertolongan dan kuasa daripada Allah itu sendiri kita boleh dimampukan. Ya. Bapak Ibu, saya tidak tahu bagaimana pengalaman dan mungkin juga pelayanan-pelayanan yang memang dikerjakan tidak mudah, tetapi tidak sedikit kita juga melihat bagaimana pelayanan-pelayanan umat Tuhan, hamba Tuhan yang bisa menolong agar setiap mereka yang mungkin dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan itu bisa dipulihkan. Ya. Selain kuasa setan, penyakit juga dikatakan bisa disembuhkan. Ya. Mereka mengurapi dengan minyak, karena itu memang adalah sebuah simbol bagaimana menyatakan pengobatan secara fisik yang nanti terlihat. Kalau kita bisa lihat ya, minyak digunakan untuk pengobatan seperti yang terlihat dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Ya, ada obat-obatan yang digunakan di sana, dan dalam konteks ini penggunaan minyak oleh para murid ya mungkin telah menjadi ungkapan nyata dari kuasa penyembuhan Allah dan kehadiran Roh Kudus. Di Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 15 juga dikatakan bahwa ada perintah untuk bagaimana mengurapi orang sakit dengan minyak dalam nama Tuhan untuk menunjukkan praktik berkelanjutan untuk mencari kesembuhan melalui iman dan doa. Nah, tentu dalam konteks bagaimana para murid diperintahkan oleh Tuhan, ini akan menjadi sebuah sarana yang mereka bisa lakukan. Tetapi apakah sekarang kita akhirnya nanti juga berpikir bagaimana untuk bisa memikirkan dan hanya akan menggunakan minyak dalam menyembuhkan sakit fisik kita? Saya pikir kita tidak terbatas pada secara gampang untuk melakukan tindakan ini, karena tentu Tuhan sudah memberikan tanggung jawab, ada akal budi, hikmat bijaksana untuk bagaimana kita mendiagnosa penyakit kita dengan baik dan apa tahapan yang kita akan lakukan untuk menyembuhkan itu. Tetapi tindakan simbolis bagaimana mereka para murid memberitakan firman, para murid mengusir setan, para murid menyembuhkan penyakit, ini mengajarkan kepada kita dan mengingatkan kepada kita bahwa Injil sekali lagi menyentuh seluruh aspek dalam hidup kita. Ketika Injil itu hadir dalam setiap pribadi, dalam keluarga, dalam jemaat, dalam gereja,
ini akan berdampak kepada pribadi itu sendiri. Ya, dan ini akan berdampak kepada keluarganya. Ini akan berdampak bagi gerejanya. Ini akan berdampak bagi bangsa dan negaranya. Sehingga Bapak Ibu merenungkan bagian ini, saya juga melihat bagaimana konteks masyarakat kita saat ini. Mari kita ingat bahwa setiap kita ini adalah utusan Kristus. Setiap kita ini butuh menyadari bahwa ada tanggung jawab yang Kristus itu berikan kepada kita. Setiap kita ini dipanggil, diingatkan untuk bergantung penuh kepada Allah, bergantung pada kuasa daripada Allah itu sendiri. Setiap kita diingatkan untuk tetap setia meskipun kita mengalami penolakan. Setiap kita diingatkan untuk membawa kabar baik yang nyata melalui kata dan perbuatan kita. Sehingga dampak dari bagaimana kita merenungkan dan menghidupi firman Tuhan bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, dan bagi masyarakat kita. Setelah ini kita akan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita ingat bahwa kita adalah utusan Kristus. Setelah ini kita akan bertemu dan akan membahas mungkin bagaimana konteks isu-isu yang ada sekarang. Mungkin ada yang mendukung, oke, harus lakukan ini, harus lakukan protes, harus lakukan ini. Saya mengajak kita menjadi utusan Kristus untuk tidak menjadi orang-orang yang akhirnya juga memprovokasi, tetapi justru kita yang akan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang berhikmat. Pertimbangan-pertimbangan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat ini. Pertimbangan-pertimbangan tindakan yang kita perlu ajarkan kepada keluarga kita, bagaimana hidup bermasyarakat. Mengajarkan kepada murid-murid di dalam kelas kita, bagaimana kehidupan kita sebagai berbangsa dan bernegara. Tuhan menolong Bapak Ibu ketika kita kembali ke tempat kita masing-masing adalah utusan Kristus. Mari kita menyatakan dan terus berharap kepada Allah kita dan melakukannya dengan setia. Karena satu penghiburan yang Tuhan berikan kepada kita, seperti dalam bacaan kita saat ini, bahwa mereka memberitakan orang-orang harus bertobat, dan pada akhirnya ada kemenangan karena murid-murid mengusir banyak setan. Murid-murid boleh juga menyembuhkan, mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Kiranya kehadiran Bapak Ibu di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga boleh membawa kedamaian dan boleh membawa berkat di mana Bapak Ibu hadir. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, bersyukur untuk perenungan kita. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Terima kasih untuk perkenanan-Mu, Engkau boleh mengutus kami, Engkau boleh memakai kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu, bahkan pribadi-Mu yang justru terus mengingatkan kami untuk kami mau bergantung dan berharap hanya kepada-Mu. Terima kasih karena Engkau sudah menunjukkan kesetiaan sebagai Kristus Sang Penebus yang setia sampai mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa. Inilah kami, pakailah kami, pimpinlah kami dan utuslah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, saudara dan juga adik-adik sekalian, Tuhan memanggil setiap kita, menyelamatkan setiap kita keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib, supaya kita memberitakan karya yang besar, perbuatan-perbuatan yang besar di antara suku-suku bangsa.
Dan saat ini sebagai umat Allah, biarlah menjadi satu kerinduan kita, dimanapun kita berada, apapun kita kerjakan, katakan, lakukan, kiranya nama Tuhan dimuliakan, kiranya bangsa-bangsa memuji Allah, kiranya setiap orang, suku-suku bangsa, lidah mengaku, lutut bertelut, Yesus Kristus adalah Tuhan. Biar itu menjadi kerinduan setiap kita. Mari kita berdiri. May the people praise you. Biar ini menjadi respons kita, menjadi pegangan setiap kita, keyakinan kita, kerinduan setiap kita. Mari kita mengembalikan segala pujian, hormat, dan syukur kita kepada Allah kita. Kita naikkan doksologi. Sebelum kita kembali, mari kita mengingat
bahwa setiap kita adalah utusan Kristus. Dan mari kita datang, mari kita menjalani setiap panggilan yang Tuhan percayakan ini dengan setia untuk kemuliaan-Nya. Dan terimalah berkat yang asalnya daripada Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, saya akan mengambil waktu teduh. Terima kasih kepada setiap rekan-rekan yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Kiranya Tuhan yang membalas segala jerih-lelah daripada rekan-rekan di dalam melayani pada hari ini. Dan sebelum saya menyampaikan beberapa warta, saya ingin bertanya apakah ada di antara Bapak Ibu saudara yang baru pertama kali ibadah di CCM. Kalau misalnya ada, boleh nggak Bapak Ibu yang sudah sering datang ke CCM berdiri sebentar. Yang sudah sering, yang sudah pernah ke CCM berdiri dulu sebentar. Dan tolong lihat ke kiri kanannya. Kalau nggak berdiri berarti yang baru datang. Ada? Tidak ada ya, semuanya jemaat yang setia. Oh ada, oke ada ya, selamat datang. Satu rekan, ya di bagian belakang ya, satu saudara. Selamat datang, silakan duduk. Mohon rekan-rekan yang samping kanan kiri bisa menyambut ya. Selamat datang, selamat beribadah bersama-sama di KSP Manado. Ya, kalau nanti setelah ini tidak buru-buru, harap bisa stay sebentar supaya boleh berkenalan. Saudara, beberapa warta yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, untuk minggu yang akan datang, kita akan masuki bulan yang baru. Ya, minggu pertama di bulan yang baru, dan seperti biasa kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi harap Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Kita juga mengingatkan minggu depan biasanya di dalam perjamuan kudus kita akan mengumpulkan 2 kali persembahan. Jadi Bapak Ibu juga harap bisa mempersiapkan. Kita akan melanjutkan eksposisi kita dari 1 Korintus pasal 11 untuk firman Tuhan yang sudah di-set untuk di eksposisi hari itu. Kami juga mendorong Bapak Ibu bisa membacanya di rumah ya, jadikan bahan devosi, bahan mesbah keluarga gitu ya, bisa baca bareng dengan keluarganya. Dan setelah ini juga fellowship dilangsungkan seperti biasa untuk nursery, Sunday school di tempat nanti bisa ikut kepada gugus sekolah minggunya. Dan untuk yang youth hari ini ada, boleh tolong munculkan poinnya ya. Yang youth ada kebersamaan di dalam rangka perayaan HUT kemerdekaan saudara ya, nanti di ruang sebelah musola ya, nanti bisa ikut para kakak pembimbingnya. Mereka akan adakan games mungkin ya, kebersamaan, kayaknya balap karung atau apa gitu ya. Saya tidak tahu juga saudara ya, jadi bisa didorong untuk para anak-anak muda, remaja ya, untuk bisa mengikuti kegiatan ini bersama-sama di ruang sebelah musola. Dan untuk pre-meeting seperti biasa kita adakan di hari Selasa ya, lewat Zoom. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa bersama-sama kita berdoa di pre-meeting kita ya, Selasa jam 8 malam. Dan satu hal saudara berkenaan dengan situasi kondisi saat ini, ada 3 hal sebenarnya saya mau sampaikan ya. Nah, yang pertama, boleh munculkan kah? Saudara, kita hari ini banyak sekali pesan-pesan yang disebarkan yang mungkin belum tentu jelas kebenarannya ya. Kita hidup di era itu orang bilang post-truth gitu. Jadi yang dipentingnya itu emosi gitu. Nah, jadi ngeri gitu ya, serem gitu ya, apa gitu ya. Pokoknya yang membangkitkan emosi gitu. Ya, jadi memancing kemarahan gitu. Dan seterusnya gitu. Ya, jadi dari perkataan-perkataan juga kadang seperti itu toh.
ya, masak Indomie tapi kemudian dikasih paku dan segala macam. Itu kan memancing amarah yang nonton gitu. Dan termasuk mungkin dari sikap-sikap di masyarakat gitu ya, mau dari pejabat sampai yang di jalan seperti itu, untuk rage bait itu ya, memancing amarah supaya emosi yang dimainkan gitu. Nah, saudara, di dalam dunia seperti ini nanti kalau waktu mau post, mari kita balik lagi mikir gitu saudara. Ya, jadi bukan emosi yang mainkan gitu, tapi mikir lagi, think gitu ya. Nah, itu singkatan saudara. Waktu sebelum share, saya tahu dulu benar apa enggak ya gitu. Ini apakah berguna apa enggak gitu, faedah atau unfaedah gitu kan ya, tidak berfaedah gitu kan ya, berguna enggak gitu. Terus ini menginspirasi, membuat orang makin maju atau enggak gitu. Apakah ini perlu di share atau enggak gitu. Ya, apakah ini sesuatu yang baik gitu. Nah, jadi saudara, mari kita bisa stop sejenak ketika mau post itu ya, hal-hal yang belum jelas kebenarannya, kita berhati-hati sekali saudara ya. Nah, terutama mungkin di dalam kondisi sekarang, hal-hal yang berkaitan dengan sara gitu ya, suku, agama, ras, antar golongan, itu kita perlu hati-hati saudara ya. Kita mengarah kepada tribalism gitu, memecah belah gitu, kelompok-kelompok tertentu gitu. Maka mari kita bisa bijaksana di dalam memanfaatkan medsos-medsos kita. Ya, ingat saudara, iblis adalah bapa segala pendusta. Ya, jadi hoax, hal-hal yang nggak benar, yang bohong itu datangnya daripada si jahat gitu. Ya, jadi mari kita bersama-sama jadi orang-orang yang betul-betul bijaksana di dalam apa yang kita share, apa yang kita bagikan, apa yang kita kemudian teruskan, ya. Nah, kalau misalnya benar tetapi sebenarnya ini cuma menimbulkan kegaduhan, ya udah keep aja, berarti kan enggak penting, enggak perlu gitu. Ya, mari kita bersama-sama berhenti menjadi alat untuk amplifikasi hal-hal yang salah, hal yang keliru. Ya, itu yang pertama saudara ya. Nah, yang kedua, nah ini ada satu peribahasa saudara di dalam bahasa Inggris ya, boleh next ya. Nah, don't throw the baby out with the bath water. Nah, Bapak Ibu yang sudah pernah punya anak atau sedang punya anak bayi, sekarang saya kurang tahu ya mandiin bayi gimana, tapi zaman saya dimandiin itu ada bak bayi itu ya, dan turun temurun dipakai. Kami 5 bersaudara gitu ya, jadi turun temurun gitu dipakai. Nah, saudara, ini sebenarnya gambaran peribahasa. Mandiin itu bayi kan, habis itu airnya udah kotor, air sabun dan segala macam, buang itu air kan nggak dipakai lagi. Tapi hati-hati, jangan waktu buang airnya bayinya dibuang juga gitu. Nah, itu peribahasa menggambarkan bahwa waktu kita mau buangin hal-hal yang jelek, yang buruk, malah yang valuable, yang berharga, yang harusnya bagus, harusnya dipertahankan, jangan malah ikut kebuang gitu. Nah, itu tindakan, katanya itu tindakan yang bodoh sebenarnya gitu. Nah, saudara, di hari ini memperjuangkan keadilan, hal-hal yang kebenaran, itu hal yang baik saudara ya. Nah, tapi kita hati-hati jangan sampai buang bayinya dengan airnya juga gitu. Ya, jadi ya ini bukan tempat untuk kita diskusi atau kuliah politik saudara, tapi seruan-seruan bubarkan DPR gitu, ya kan? Atau bubarkan polisi. Saudara, kita butuh DPR, kita butuh polisi saudara, ya. Itu kalau orang-orang di dalamnya nggak benar, tolong back dulu, ya. Boleh back dulu nggak Pak Ferdinand? Kalau orang-orangnya nggak benar, ya itu orang-orang yang diberesin gitu kan ya. Sama seperti tubuh kita ada sakit cancer yang dibuang saudara, bukan tubuh yang dibakar, ya. Ini bukan waktu untuk kuliah trias politika saudara, tapi kita nggak mau kayak zaman kerajaan loh, si raja ngomong apa itu jadi hukum gitu, ya toh. Kita maunya tetap ada pembagian kekuasaan. Nah, kalau ada yang nggak benar, itu kita benerin gitu. Ya, kita tetap butuh polisi untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan keadilan. Tetap ada orang-orang benar di dalam kepolisian. Kalau ada yang nggak benar, kita beresin saudara ya. Jadi semangat orang Kristen itu bukan destruktif, bukan ancurin semuanya, tetapi redemptif saudara ya, menebus apa yang telah rusak, yang telah gagal gitu, yang telah menyimpang, kita perlu arahkan ulang. Saudara, kalau Tuhan mau gampang ya, dihabisin aja lah bumi ini gitu, kayak zaman Nabi Nuh gitu toh ya, ditenggelamin aja gitu. Kenapa pu repot capek-capek milih satu keluarga Abraham, terus milih satu bangsa,
terus kemudian nanti datangin lagi capek-capek ya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia jadi manusia di palungan gitu. Kenapa cara penyelamatannya pun seperti itu gitu. Nah jadi saudara itu ya prinsip daripada Allah di dalam penyelamatan itu redemptive gitu, penebusan gitu, yang memulihkan apa yang telah menyimpang, ya memperbaiki apa yang rusak saudara. Nah maka ketika di dalam dunia ini ya waktu kita mau serukan ya kita mari pertahankan yang memang benernya, yang gak benernya yang kita arahkan supaya bisa diperbaiki ya. Nah biar itu menjadi semangat kita dan hati-hati saudara ya, jadi jangan jadi alat untuk kemudian merusak tatanan negara saudara ya. Kita nggak mau negara kita jadi Libya, Suriah dan segala macam gitu ya. Saya tadi pagi atau kemarin saya lupa ya ajakan untuk kemudian demo gitu, demonya jam 6 sore. Lo ngapain demo jam 6 sore gitu, kan udah pada nggak ngantor orang di sana gitu kan ya. Nah jadi saudara hati-hati saudara ya, kita jangan jadi alat untuk turut memperkeruh suasana gitu ya. Ada tetangga, teman, sahabat, anak didik, ponakan apalah ya, ingetin, ajak berpikir. Kita tidak melarang orang menyuarakan aspirasi gitu, tapi coba ajak mikir, ngapain demo jam 6 sore, kan orangnya udah pada pulang ya toh. Nah jadi nanti makin malam mulai deh bakar itu semua terjadi malam hari saudara ya. Dan ketika tidak berani melakukan suatu terang-terangan, itu sikap pengecut. Apa bedanya Anda dengan orang-orang yang memilih untuk naikin gaji diam-diam gitu ya. Nah jadi mari kita lakukan kalau hal benar, suarakan terang-terangan ya di siang bolong gitu ya. Nah itu yang ketiga saudara, Jackie Chan gitu. Nah ini tadi udah kelihatan ya, ini saudara film terkenal sekali tahun 85 kalau saya tidak salah. Bapak Ibu saudara di sini pernah nonton gak Masa Kecil Anda Bahagia ya? Nah ini film kan film Hong Kong ya, dan diinspirasi sebenarnya apa yang terjadi di kepolisian Hong Kong pada hari itu ya. Kepolisian Hong Kong itu salah satu yang terkorup di dunia pada hari itu ya. Jadi polisinya karena gajinya kecil, dia juga main dengan mafia dan segala macam lah gitu supaya dapat keuntungan yang lebih. Nah jadi tapi ada Jackie Chan, polisi juga berusaha untuk tetap menjaga integritas, jadi polisi yang baik di tengah sistem yang korup gitu. Dan saudara di hari ini saya percaya masih banyak Jackie Chan di DPR, Jackie Chan di tentara, Jackie Chan di polisi gitu ya. Dan mungkin Bapak Ibu saudara di dalam dunia itu tadi ya, panggilan kita juga ya jadi Jackie Chan itu gitu. Nah tetapi hari ini saudara, karena ini di gereja ya, panggilan kita harusnya melampaui itu ya. Menarik, Jackie Chan itu inisialnya JC juga saudara ya. Panggilan setiap kita bukan meniru Jackie Chan gitu ya, tapi bagaimana engkau menghadirkan JC, Jesus Christ ya, lewat kehadiranmu, lewat kata-katamu, lewat apa yang kau lakukan, lewat apa yang kau suarakan, lewat apa yang kau perjuangkan saudara. Biarlah Yesus Kristus itu yang kita hadirkan. Seperti tadi ya Pak Dalvin khotbah, panggilan murid-murid menarik ya, bukan disuruh tunggang balikan kerajaan Romawi, suruh demo itu Pilatus, suruh turunin Herodes, tidak saudara, tapi you pergi beritakan berita pertobatan. Karena bagi orang-orang Kristen meyakini ya, the heart of the matter is the matter of the heart gitu. Jantung dari masalah itu adalah masalah hati, bukan porak-porandakan institusinya, ganti pemerintahnya, ganti presidennya, tapi ganti hati manusia. Dan itu hanya bisa dimungkinkan oleh Injil, oleh kuasa Roh Kudus, oleh Tuhan sendiri saudara ya. Dan itu sebabnya kita kemana-mana beritakan berita itu ya, dan kita diberikan kuasa, bukan kekuasaan saudara, bukan jabatan gitu, tapi kuasa untuk melawan tadi ya pengaruh-pengaruh, semangat-semangat roh-roh jahat tadi ya. Dan diberikan kuasa untuk menyembuhkan. Dan saya percaya bukan kesembuhan sekedar secara fisik, tapi emotional healing ya, social healing ya, dan kemudian spiritual healing di atas segalanya yang sangat dibutuhkan pada saat ini ya. Dan saudara, waktu melakukan itu Anda berusaha hidup benar, menyuarakan yang benar, memperjuangkan yang benar. Mungkin kita mengalami penolakan, kamu mah antek pemerintah, kamu mah gini dan begitu, serba salah tuh saudara ya. Tapi Tuhan sudah bilang
engkau bisa jadi mengalami hospitality gitu ya, dikasih rumah, diterima gitu, tapi juga bisa mengalami hostility gitu ya, ditolak ya, dan bagian kita cuma kebasin kaki kita gitu ya. Nah jadi saudara, mari bersama-sama kita masuk kembali ke dalam dunia kita masing-masing, jadi utusan daripada Allah, utusan daripada Kristus. Dimanapun kita berada, kita bisa jadi berkat, memberkati bangsa kita ya, kota di mana kita berada, masyarakat di mana kita berada. Dan itu yang saya mau sampaikan saudara ya. Maaf kepanjangan. Mari kita bisa meninggalkan ruangan ini. Nanti Bapak Ibu bisa mengambil kopi atau teh di depan, bisa balik kembali untuk mengadakan kopi atau buburu. Untuk kelas IC kita adakan di sebelah kiri sini ya, kirinya saya di deretan kursi sini. Jadi rekan-rekan yang sudah mendaftar ikut IC, mari kita bisa stay sejenak di kursi sebelah kiri saya ya, sebelah kanan panggung gitu. Baik, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kalau Bapak Ibu ada yang butuh didoakan, silakan bisa menghubungi kami para penatua.